Halo winners, happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini hari Senin, jadi saya akan share hasil screener dan saya akan bahas ya beberapa saham yang masuk ke dalam screener itu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama seminggu ke depan. Nah, sharing dulu dong pengalaman teman-teman di hari pertama trading dengan jam yang sudah berubah kembali normal seperti sebelum pandemi. Gimana nih menurut teman-teman? Lebih enak karena tradingnya lebih lama, jadi bisa cari cuan lebih banyak, atau membosankan karena jadinya ya jam sideway-nya malah semakin panjang. Saya pengen tahu nih pendapatnya teman-teman, karena kalau buat saya jadinya bikin videonya agak malam ya, I'm so sorry. Karena saya harus menunggu data aftermarket keluar, jadi menunggu semakin agak malam. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung share aja ya. Kita langsung mulai aja. Jadi biasanya sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Disarankan sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan atur trading plan-nya masing-masing. Kalau merasa suka dan cocok dengan tools yang saya share di video ini, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan tentunya bisa teman-teman dapatkan tools ini dengan dua cara ya. Dan fasilitasnya Wisdom and Invest itu bukan cuma tools yang saya share di sini loh. Kita punya fasilitas itu sebetulnya banyak banget. Jadi yang pertama tentunya adalah chartboard, automatic chartboard ya. Jadi teman-teman tuh lebih mudah untuk menganalisa secara cepat tanpa ribet. Nah, yang kedua ada screener. Screener kita juga banyak banget, juga ada trading sistemnya. Kita juga ada komunitas, di mana di dalam komunitas itu kita ada sharing market update, kita ada sharing stock pick juga. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Dan di sana tentunya teman-teman bisa belajar. Nah, kalau yang mau tahu lebih dalam lagi, sebenarnya fasilitasnya Wisdom and Invest apa aja sih? Bisa ikutan acara yang selalu kita adakan secara rutin, dan ini gratis ya, terbuka untuk umum, setiap hari Rabu jam 8 malam, juga hari Sabtu jam 4 sore. Biasa link Zoom-nya ini, jadi di Zoom nih, secara live, sehingga teman-teman bisa komunikasi, tanya-tanya langsung ya, dengan coach yang membawakan acaranya. Jadi teman-teman bisa, kalau belum pada join di Telegramnya Wisdom and Invest, karena linknya nanti di-share-nya di Telegram, kontak adminnya juga adanya di Telegram, jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Link-linknya udah saya share di bawah ya, baik itu kontak Telegram, kontak adminnya, ataupun link untuk Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi teman-teman join dulu, nanti segala informasi kita share-nya di sana soalnya. Oke, yang kedua tentunya dengan cara berlangganan. Jadi yang pertama, yang pertama itu tentunya dengan cara berlangganan ya. Jadi teman-teman bisa menjadi membernya Wisdom and Invest dengan cara berlangganan. Berlangganannya pun ada tingkatannya nih. Jadi teman-teman tanya-tanya dulu supaya nggak salah pilih. Yang kedua dengan cara gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest, kita ada 3 rekanannya, yaitu Sukor, JUC, dan NH Korindo. Linknya juga udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi kalau mau langsung daftar, bisa juga langsung mendaftar. Tapi kalau mau nanya-nanya dulu, kira-kira sekuritas apa ya yang cocok dengan saya? Dapatnya apa aja ya fasilitasnya? Nah, itu bisa teman-teman dapetin informasinya lewat admin. Nah, silakan ditanya-tanya dulu. Nggak jadi juga nggak apa-apa, jadi jangan khawatir ya. Tidak ada paksaan, juga nggak ada keharusan, sehingga teman-teman bisa tanya-tanya dulu, nggak jadi juga nggak apa-apa. Ini screener yang saya share hari ini. Nah, ini kalau teman-teman ada yang baru hadir dan mungkin belum tahu cara bacanya ya. Di sini ada yang statusnya buy. Itu artinya muncul segitiga hijau atau sinyal spekulatif, sebetulnya spekulatif untuk beli ya. Dan angka yang di sini itu bukan angka belinya, tapi ini C itu current price atau closing price. Jadi harga terakhirnya saat screener itu di screening. Jadi bukan angka untuk beli ya. Karena setiap saham yang masuk ke dalam screener, kita harus analisa kembali di manakah supportnya, di manakah resistnya, sehingga kita bisa bikin trading plan. Jadi bukan angka untuk beli ataupun jual yang di sebelah sini.
Yang statusnya hold, biasanya dia sudah muncul segitiga hijau dan masih di hold. Justru kita harus fokusin ke yang statusnya hold ini nih. Karena barangkali kalau muncul segitiga hijau, dia belum ada momentumnya. Nah, yang statusnya hold bisa jadi dia sudah muncul momentumnya. Sehingga jadi lebih menarik ya. Lebih menarik untuk kita pilih. Karena screenernya kan banyak banget nih. Nah, nanti saya nggak bisa bahas semuanya di sini. Jadi saya udah pilih ini beberapa yang cukup menarik. Tapi kalau teman-teman mau analisa kembali sendiri masing-masing juga bisa ya. Terutama bagi teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest. Nanti saya ajarin gimana sih cara memilihnya, kira-kira saham apa yang menarik untuk dipilih. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan saham dengan ciri-ciri yang sama, itu bisa dipilih untuk ditradingkan. Terutama saham-sahamnya seharusnya yang memang udah terbiasa ya, teman-teman tradingkan sehingga tahu nih, enter exit-nya yang pas itu di mana. Jadi pilihlah saham-saham yang memang biasa teman-teman tradingkan ya. Ini data foreign, nanti kita juga akan cek kondisi market kita dulu, supaya kita tahu arahnya kemana ya. Jadi pertama, saya akan cek indeks kita dulu nih. Dimulai dari data foreign-nya dulu deh. Jadi kita cek foreign flow-nya. Tuh, foreign flow-nya bagus sih ya. Ini lumayan nih, hijau-hijau artinya foreign-nya net buy. Kalau orange-orange artinya net sell. Karena indeks kita itu berkorelasi erat dengan foreign flow. Jadi potensinya kalau misalnya ada inflow dari foreign, biasanya kecenderungannya lebih besar untuk naik. Kalau asingnya net sell, maka kecenderungannya akan terkoreksi atau turun. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya inflow asing yang cukup lumayan nih, karena grafiknya yang dari warna ungu, itu rata-ratanya ya. Garis abu dan garis ungu itu adalah rata-ratanya. Ini juga semakin meningkat, jadi mudah-mudahan ini bisa breakout nih. Dia lagi sideways di area sini. Kalau dia tidak mampu break, maka berpotensi untuk turun dan kembali ke area support lagi. Jadi mudah-mudahan dia sideways sebentar di area sini, lalu mampu ya untuk naik ke atas. Cuma sayangnya ini kita sudah mau liburan ya, menjelang libur Lebaran. Biasanya kecenderungannya adalah saat lagi menjelang Lebaran itu agak sepi. Nah, tapi jangan khawatir, namanya biasa belum tentu selalu begitu ya. Kadang-kadang bisa aja mudah-mudahan dia malah breakout dan naik ke atas. Sehingga saat liburan pun kita bisa cuan. Ye. Mudah-mudahan. Nah, dari indeks saya menggunakan dua chart. Kalau yang tadi itu adalah chart foreign. Kalau ini chart win, ini untuk menganalisa teknikalnya. Cara paling gampang untuk menggunakan chart win ini, teman-teman tinggal lihat momentumnya aja ya. Karena momentumnya itu ada berapa warna nih? Ada 6 warna ya. Jadi yang pertama, yang paling bagus adalah ketika dia berwarna biru Ben-Hur. Jadi seperti sekarang ini kondisinya indeks kita tuh mulai muncul lagi nih, momentumnya menguat. Jadi bagus. Seperti di sebelah sini juga ya, momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan menguat. Itu bagus. Kalau dia mulai menjadi biru tua dan semakin melemah, itu artinya kurang oke. Kalau misalnya dia berubah menjadi titik pink di sini, jadi titik pink itu ada biru dan warna pink juga sih. Nah, yang penting kalau dia berupa titik pink, artinya dia berpotensi sideways. Tinggal sideways-nya baik atau enggak nih. Jadi kalau sideways-nya seperti ini, semakin menurun ke bawah, itu sideways-nya tidak oke. Potensinya semakin menurun, apalagi menjadi merah ya. Tapi kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu berpotensi reversal. Sehingga momentum merah tua yang semakin mengecil sering kita gunakan sebagai strategi untuk bottom fishing. Ya, seperti di sebelah sini juga, tuh, sini bottom fishing ya. Ini bisa digunakan di saham-saham juga. Jadi indeks kita ini masih oke, momentumnya bagus, dia masih di atas garis win line, dia berpotensi untuk testing ke resist ini ya, mudah-mudahan sekaligus MA200-nya yaitu 6956. Ada MA200 juga, jadi mudah-mudahan naik dulu ke sini. Kalau dia tidak bisa break, maka artinya dia berpotensi untuk turun lagi ke bawah. Nanti kita harus update terus ya indeks kita pergerakannya bagaimana. Saham pertama yaitu TPMA.
Saya akan gunakan dua chart. Jadi yang pertama adalah chart Win, yang kedua ini chart GD yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis jika membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Nah, dan cara menggunakannya itu mudah banget ya. Anti ribet-ribet. Ini sangat gampang sekali cara menggunakannya. TPMA ini kurang liquid karena rata-rata transaksinya hanya di 1,6 miliar. Jadi nggak begitu jadi agak high risk ya biasanya karena dia kurang begitu liquid. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham-saham yang high risk atau volatil, mungkin bisa cari saham lainnya yang lebih less volatil atau lebih kalem lah pergerakannya. Tapi kalau mau yang berani high risk maka bisa di TPMA ini. Pixelnya bagus, momentumnya mulai menjadi biru ya. Dan volumenya lumayan nih, mulai meningkat. Yang tadinya kecil-kecil, ini sudah mulai ada. Jadi mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Memang kenaikannya sih sudah cukup banyak ya. Dengan support di 424, ini tadi open gap up lagi. Support 436, ini ada support terdekat juga 436, 424. Dan MA 200, 412. Kalau garis winline-nya 400. Umumnya saham-saham yang di atas garis winline itu uptrend, dan selama dia berada di atas garis winline itu masih bagus. Contohnya seperti sebelah sini ya, dia naik ke atas garis winline, dia naik lalu kembali ke garis winline, dia mantul, dia mampu bertahan di atas garis winline, maka dia masih bagus. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara untuk titik entry-nya. Yang pertama yaitu buy on weakness di area support, atau menunggu sampai dia ke area win line, mantul baru entry. Tapi memang harus perlu kesabaran dan cukup lama ya. Coba bayangin teman-teman, di sini dia breakout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekitar semingguan bisa menunggunya. Kalau teman-teman tidak sabar, maka bisa menggunakan support-support yang terdekat aja. Itu juga boleh. Jangan lupa atur money management ya. Supportnya tadi udah saya sebut. Dengan resist 450, nih kalau breakout mudah-mudahan lancar nih. Karena resistnya nggak begitu banyak. Kita lanjut menggunakan GD. Kalau GD, ini chart yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui rekanan Wisdom and Invest. Jadi kalau buka rekening sekuritas, teman-teman bisa mendapatkan chart ini untuk free ya. Free selama 2 bulan. Nah, selain chart ini tentunya ada chart lain yaitu siklus sektoral dan beberapa chart lainnya juga yang bisa teman-teman manfaatkan, tapi yang paling enak dipakai itu adalah ini. Kenapa? Karena dia sangat simpel sekali ya, cocok untuk teman-teman yang tidak begitu suka analisa ribet-ribet. Nah, yang penting pastikan bahwa saham ini uptrend. Karena chart ini atau trading system GD ini adalah trading system untuk trend following, sehingga harus teman-teman cari saham-saham yang uptrend ya. Sinyal entry-nya adalah gampang banget, titik hijau entry, titik merah exit. Seperti di sebelah sini, titik hijau entry, titik merah exit. Titik hijau entry, titik merah exit ya. Untuk warna candle-nya, jadi yang bagus itu adalah candle berwarna orange dan hijau. Selama dia berwarna orange dan hijau, hold aja. Di sini juga ada statusnya ya, di pojok kanan atas. Kalau dia berwarna hitam, artinya dia exit dan belum ada sinyal untuk entry. Jadi simple banget, sangat gampang untuk digunakan kan? Nah, jadi di sela-sela teman-teman sibuk, tinggal ketik-ketik, oh dia uptrend dan dia ada sinyal entry, maka silakan di entry ya, as simple as that. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu BRIS. Nah, BRIS ini juga mulai muncul. Momentumnya sebetulnya sudah ada sejak di sebelah sini. Dia sudah mulai menguat ya. Jadi walaupun masih berwarna biru langit, tapi dia sudah mulai menguat gitu, semakin tinggi momentumnya. Dan hari ini dia berubah menjadi biru Ben-Hur, artinya semakin bagus lagi. Nah, dengan resistnya di 1735 sampai 1763 ini angkanya karena habis right issue waktu itu jadi agak berantakan. Jadi kita buletin ya, sesuai dengan fraksinya masing-masing. Momentumnya saat ini bagus, masih oke, dia masih di atas garis win line, support 1635, selama dia masih di atas 1635 ini masih oke. Sinyal entry-nya sudah cukup lama, teman-teman dari member win juga sudah punya, harusnya sudah cukup lama ya. Masih di hold aja sampai dia patah tren baru exit. Jadi ini masih oke.
Kalau yang belum punya, maka buy on weakness aja. GD, chart GD, sinyal entry-nya sudah muncul sejak di sebelah sini nih. Tuh, udah lama banget ya. Dan candle-nya masih berwarna hijau, jadi masih hold. Dengan resist 1745, kalau dia breakout, maka tetap hold ya. Kalau dia breakout, maka bagus banget. Kita lanjut. Inco. Untuk Inco, momentumnya sebetulnya sudah muncul sejak kemarin ya. Jadi kalau ada yang sudah entry, maka masih hold aja. Ini masih bagus. Dia lagi testing area resist 6.800, 6.900. Kalau break, maka tetap hold. Dia mudah-mudahan bisa mencapai 7.200. Jadi ini masih bagus nih. Momentumnya masih menguat. Dia sudah kembali lagi ke atas MA 200 dengan support, maka MA 200-nya menjadi support ya, 6.625 dan garis winline di 64, kita buletin jadi 75 nih, 6475. Di situ area supportnya. Yang sudah punya harusnya sudah floating profit. Di sini sinyal entry segitiga hijau dengan floating profitnya 6,8% kalau menggunakan chart win. Dan harusnya member win juga sudah punya nih Inco. Mudah-mudahan masih hold ya. Ini hold aja sampai dia ada konfirmasi pembalikan arah. Ini hold, kita lanjut menggunakan chart GD. Chart GD, sinyal entry-nya mulai titik hijau, yaitu di sebelah sini. Jadi udah lama banget ya, floating profit-nya sudah lama banget. Dan karena candle-nya warna oranye, waktu itu harusnya sifatnya sih spekulatif buy. Spekulatif buy artinya jangan banyak-banyak dulu entry-nya. Tapi begitu candle-nya berubah menjadi orange, itu artinya semakin bagus ya. Apalagi dia breakout, maka ini tinggal hold aja nih. Masih hold, statusnya yang di pojok kanan atas juga hold dengan resist 6925. Mudah-mudahan nyampe sini atau bahkan mudah-mudahan breakout ya. Amin. Support kalau menggunakan chart GD ini juga sudah generate langsung by system, jadi teman-teman nggak pusing di manakah supportnya, di manakah resistnya. Garisnya warna coklat, maka angka yang di kanan juga akan berwarna coklat. Kalau yang hijau, maka akan berwarna hijau juga ya. Ini supportnya di 6.500. Selama dia masih di atas itu, masih oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu WiFi. Nah, WiFi udah lama ya, kalau nggak salah saya pernah share nih. Wah, ini bukunya udah ganti. Buku buku catatan saya udah lama banget. Seingat saya WiFi udah saya share cukup lama dan saya sempat mention tentang saham-saham yang ada korelasinya dengan teknologi ya, karena suku bunganya kan sudah mendekati puncaknya nih. Dan Nasdaq pun sudah kembali naik terus. Maksudnya lumayan ya, sudah mulai pada rally itu saham-sahamnya. Jadi ini makanya saham-saham di sektor teknologi ataupun properti mulai terlihat menarik. Mudah-mudahan sudah bottoming dan bisa kembali at least ya minimal sideways lah ya. Mungkin nggak langsung uptrend, tapi at least sudah bisa kita mulai lirik-lirik. Sektor konstruksi, saya nggak begitu suka sih untuk konstruksi ya. Mungkin lebih baik tekno, properti, ataupun bank-bank digital. Nah, itu teman-teman boleh mulai lirik-lirik tuh. Saham WiFi, kita lihat teknikalnya ya. Solusi sinergi digital, tapi dia masuknya ke IDX cyclical nih. Saya lupa tadi, harusnya kita lihat dulu ya siklus sektoralnya, tapi nggak apa-apa, nanti setelah ini saya akan share siklus sektoralnya. Untuk saham WiFi ini masih menarik dengan resist 183, MA 200 di 195. Supportnya selama dia masih sideways di area sini dan tidak turun ke bawah garis winline, ini masih bagus, momentumnya juga menguat, jadi ini masih oke ya. Si WiFi hold aja. Garis winline-nya saat ini ada di 152. Selama dia berada di atas garis winline, ini masih bagus. Menggunakan chart GD, tuh ini ada kan saat dia breakout ya, harusnya merupakan sinyal untuk entry juga. Sinyal entry titik hijaunya sih udah lama banget nih. Dari sejak di bawah sebelah sini, dia sempat berubah menjadi orange. Ini sebenarnya kalau dari hijau ke orange, itu artinya watch out atau warning ya. Tapi ternyata dia kembali lagi menjadi warna hijau. Artinya tetap hold aja. Harusnya kalau entry dari sini, ini masih hold, maka lumayan ya. Ini hold aja. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Oh, saya akan share siklus
sektoral dulu nih. Ini bisa teman-teman dapatkan kalau menjadi nasabah Wisdom and Invest juga. Di salah ruangan di sini ya. Terus sektoral. Supaya teman-teman tahu gimana sih cara ngelihatnya. Jadi yang bagus adalah ke kanan atas ya. Semakin dia jaraknya jauh dari tiap titik, ini ada tiap titiknya nih. Semakin jaraknya jauh, artinya dia akselerasi atau semakin bagus. Jadi carilah sektor-sektor yang kencang begitu ya. Artinya dia outperform dari IHSG. Nah, jadi IDX basic ini bagus karena kepalanya menghadap ke kanan ke atas, terutama dia sudah di zona 3. Jadi yang bagus itu zona 3 dan zona 4. Kalau zona 1 itu jelek ya, zona 2 boleh dilirik kalau dia sudah mulai naik ke atas karena berpotensi masuk ke zona 3. Jadi contohnya kayak si IDX cyclical itu menarik, IDX trans itu menarik, infranya masih pendek-pendek dan masih ke arah sana, jadi masih belum begitu banget. Untuk teknonya cukup menarik, mudah-mudahan dia akan masuk ke zona 3 tuh. Ya. Jadi IDX finance ini juga bagus, IDX fin, cuma dia pendek-pendek ya. Jadi akselerasinya agak kurang nih. Yang bagus ini energi juga bagus karena sudah di zona 3, cuma masih nggak sepanjang-panjang banget. Hari ini didominasi oleh saham-saham yang oil related ya. Karena ya itu ada beritanya harga Brent oil dan WTI oil itu juga harga crude oilnya juga naik, makanya sahamnya pada naik semua. Masih menarik sih untuk MEDC ya, cuma hari ini saya tidak bahas, tidak masuk ke dalam list saya. Itu boleh teman-teman cek sendiri. Untuk para member harusnya udah dapet tuh dari kemarin-kemarin ya, MEDC. Kita lanjut masuk ke saham ya. Jadi siklus sektoral tadi udah saya share. Nah, untuk saham-saham oil related atau saham-saham oil itu boleh teman-teman cek kembali. Masih cukup menarik. At least untuk karena masih ada sentimennya, at least untuk beberapa hari ke depan sih masih oke ya. Kita lanjut dengan RALS. Nah, saham Lebaran, saham baju baru nih. Ramayana. Menarik hari ini breakout, jadi hold aja dengan potensi dia akan testing resist 700. Supportnya di sini 640, momentumnya bagus, breakout dengan volume juga oke. Jadi hold aja ya, kalau yang tadi sudah ada yang entry. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya sudah sejak ini, tapi waktu di sini kan sifatnya dia spekulatif ya. Ketika dia berubah menjadi warna hijau, maka cukup menarik. Apalagi ketika dia breakout, maka menjadi konfirmasi. Nah, ini lagi pas-pas ada resist juga, tapi mudah-mudahan kalaupun dia koreksinya di sebelah sini itu masih sehat ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya dia koreksi, maka teman-teman sebetulnya boleh untuk spekulatif buy. Sebelah sini nih, support 660 ya, 660, 650 itu masih oke, koreksi sehat. Kecuali dia breakdown dari 640, jadinya tidak oke. Jadi RALS ini masih bagus. Kita lanjut ke IMAS. Jadi IMAS. Nah, IMAS juga menarik. Kemarin dia breakout dengan volume yang cukup besar. Hari ini dia melanjutkan kenaikannya dengan volume cukup besar juga. Momentum juga semakin menguat. Nah, jadi gampang banget ya. Kalau teman-teman mau pilih-pilih saham, misalnya mau mencari saham lain yang belum tinggi-tinggi banget naiknya, boleh cari saham yang dengan momentumnya itu menguat. Jadi contohnya seperti di sebelah sini nih. Sini ya, momentumnya menguat. Di sebelah sini, ini juga momentumnya menguat. Jadi carilah saham-saham yang momentumnya itu semakin menguat. Terutama dia sudah mulai menjadi biru Ben-Hur, itu sangat menarik sekali. Jadi ini masih oke. Mudah-mudahan teman-teman masih pada hold kalau berdasarkan trading system WIN, ini chart WIN ya. Jadi menggunakan trading sistemnya WIN, floating profit sebesar 18,9%. Dengan resist ini udah deket resist sih, 12.45 dan 13.20. Supportnya tentu low hari ini 11.45. Selama dia masih di atas 11.45, artinya dia masih bikin higher high, masih bagus. Jadi ini hold aja. Menggunakan chart GD. Chart GD sinyal entry-nya sudah lama banget. Sejak di sini ya, titik yang di sebelah sini nih,
Tapi sempat diombang-ambing dengan sideways, tapi akhirnya dia berhasil breakout. Maka tinggal di hold, candlenya masih berwarna hijau. Sinyal exitnya adalah ketika dia muncul titik merah. Jadi hijau entry, merah exit. Hijau entry, merah exit. Gampang kan menggunakan chart GD ini? Yang penting sahamnya uptrend ya. Ini uptrend kan dia pergerakannya ke atas. Jadi bisa menggunakan chart GD sebagai trend follower. Kita lanjut PTBA. Nah, PTBA menarik karena momentumnya sudah mulai muncul ya. Jadi bagus, hari ini dia bikin higher high lagi dengan resist 4060, 4170, 4240. Supportnya 3920, garis winline dan ada MA 200, 3840. Selama dia di atas garis winline ini masih bagus, masih uptrend, jadi di hold aja. Biasanya dia bagi, coba teman-teman cek ya, kapan dia bagi dividennya, karena saya nggak begitu pantau dia eh, kapan dividennya. RUPS-nya sih belum ada nih jadwalnya, di RTI belum ada nih. Belum muncul. Tapi biasanya di bulan-bulan 4 ya, bulan 4, 5, 6. Jadi di antara dua itu. Di antara tiga itu. Antara bulan 4, 5 atau 6. Jadi mungkin ini sentimennya karena pembagian dividen sehingga harus hati-hati juga supaya teman-teman jangan sampai kena dividen trap ya. Tapi kalau secara teknikal ini masih bagus. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya sudah dari 1, 2, 3, 4, 5 candle yang lalu tuh. Jadi sudah floating profit, tinggal pasang trailing stop. Hari ini breakout, mudah-mudahan sih melanjutkan ke atas. Dengan support tentunya 3990 low hari ini. Selama dia, oh, ya low-nya 3990. Selama dia di atas 3990, artinya dia masih bikin higher high, masih bagus. Kalau dari chart GD masih hijau ya, statusnya masih hold. Kalau muncul titik merah, baru exit. Masih oke. Kita lanjut ke ERA. ERA hari ini muncul momentum biru, jadi mudah-mudahan bisa breakout ya. Dia masih sideways di area sini. Selama dia bertahan di atas 510, ini masih bagus. Momentumnya bagus, ini bagus. Di atas garis winline, mudah-mudahan lanjut untuk testing resist di area 560 sampai atas. Mudah-mudahan. Oke, jadi ERA masih bagus. Kita lihat GD-nya. Chart GD-nya sudah muncul sinyal entry dari lama. Kayaknya dari seminggu yang lalu ya. Ini berapa candle tuh? Silahkan dihitung. Statusnya masih hold, candle-nya masih hijau. Kalau muncul titik merah, baru exit. Kita lanjut ke BRPT. BRPT, tinggal lihat momentumnya tuh. Menguat ya. Cuma momentumnya masih biru biru langit, bukan biru Ben Hur. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi biru Ben Hur seperti di sebelah sini ya. Ini kan juga biru langit tuh. Nah, mudah-mudahan dia bertahan di atas garis winline terus. Jadi selama dia di atas garis winline, ini masih bagus, masih uptrend. Cuma majornya dia masih di bawah MA 200, jadi dia lagi sideways di area sini 800 sampai 830. Kalau dia breakout dari 830 maka bagus ya. Mudah-mudahan dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi support 800, resist 830, resist selanjutnya 845 dan 870. Ini BRPT sih masih menarik. Momentumnya masih ada. Jadi mudah-mudahan bisa breakout. Tapi kalau dia tidak bisa breakout, teman-teman gunakan strategi sideways dulu ya. Karena dia masih sideways sih sebenarnya di sebelah sini. Momentumnya masih berupa titik pink. Jadi buy on weakness, sell on strength. Beli di support, jual di resist. Oke, kita lanjut menggunakan GD. Chart GD-nya masih bagus. Sinyal entry sejak titik hijau pertama di sebelah sini. Yang oranye ini ya, tuh titik hijau. Candle-nya masih hijau, jadi mudah-mudahan bisa breakout. Yang sudah punya maka hold aja. Exit kalau muncul titik merah. Resistnya di garis ini ya, dia sudah generate buy system 845, 855. Jadi gampang tuh, teman-teman nggak perlu bingung tarik-tarik garis. Sudah ada robotnya yang tarikin garis. Kita lanjut ke BBNI. BRPT BBNI. Nah,
Big Bang masih bagus ya, always bagus, jangan khawatir. Jadi BNI, BRI, BCA, BRI sih momentumnya nggak begitu ya, karena nggak masuk screener, dia hanya berupa titik pink, kalau nggak salah tadi saya sempat lihat. Jadi yang ada momentum itu BNI dan BCA. Kalau BMRI besok sudah stock split, jadi kalau yang belum entry, hindari dulu deh. Kemungkinan besok open gap up, takutnya open gap up, seperti waktu itu BCA juga begitu ya. Jadi sehari sebelum stock split dia sempat naik, begitu sehari setelah pas hari stock splitnya, jadi besok gitu, di open gap up, habis itu malah closingnya jadi merah. Jadi justru besok kesempatan untuk SOS. BNI momentumnya bagus, dia ada gap di sini, jadi mudah-mudahan dia akan tutup gap dulu ya, dengan resist di ini gapnya berapa nih? 9575, 9500, 9575, 9750 itu area resistnya. Momentumnya sih masih ada, masih oke. Foreign juga masih net buy ya, masih oke. GD, chart GD, sinyal titik hijaunya tuh dari 3 candle yang lalu. Kita lanjut ke BBCA. Nah, BBCA juga ada momentum. Nah, ini masih bagus. Cuma memang pergerakannya agak lambat. Namanya juga Big Bang ya. Market cap-nya juga besar, jadi agak lambat. Tidak selincah saham-saham lainnya, terutama saham second liner dan third liner. Dengan support di sebelah sini ya, kita gunakan yang paling bawah itu aja tuh. Ini ada gap nggak ketutup-tutup. Berarti dia strong banget. Kita gunakan chart yang lain deh. Oke, yang sebelah situ nggak kelihatan. Coba kita lihat ya. Ini tadi habis cek Brent oil dan WTI oil. Ini berapa nih? Low, kita coba lihat. Support 8625. Jadi itu support si BCA ya. Masih oke selama dia bertahan di situ. Sebetulnya untuk long term pun masih oke lah. BNI BCA, don't worry. Kita lanjut ya, si low. Oke, si low. Index Health, dia breakout kemarin 1 2 3 candle yang lalu disertai dengan volume, jadi cukup menarik. Momentumnya juga sudah sejak dari kapan ya? Sudah cukup lama ya momentumnya ini menguat. Nah, ini masih menarik karena momentumnya masih menguat. Dia lagi sideways dulu di area sini. Selama dia berada di atas garis win line itu masih bagus. Win line-nya di 1400, resistnya 1575. Yang sudah punya maka hold, yang belum punya maka buy on weakness aja ya. Jangan terlalu FOMO ataupun agresif. Mudah-mudahan ini masih bagus karena volumenya semakin menguat, momentumnya juga semakin menguat, dan lagi sideways atau konsolidasi. Biasa konsolidasi itu memakan waktu sekitar paling cepat 3 hari, paling lama 5 sampai 2 minggu. Bukan 5 minggu, maksudnya 5 hari sampai 2 minggu ya. 2 minggu berarti berapa candle tuh? 10 candle. Jadi 5 sampai 10 candle biasanya untuk sideways yang bagus. Kita lanjut ADMF. ADMF. Ini juga bagus ya. Dia breakout disertai dengan volume, momentumnya menguat. Tapi ada resist nih, 10.625. Dan resist selanjutnya 11.175. Ini ADMF ada sentimen apa ya? Apakah dia mau dividen? Oh, pada mau dividen di bulan 4 ya. RUPS tanggal 4 besok dong berarti. Nah, kalau begitu ini pantau aja deh. Khawatirnya apakah RUPS-nya oke atau enggak gitu. Buy on weakness saja, jadi jangan terlalu terburu-buru ya. Atau mungkin bisa lirik dulu saham lainnya, ini dipantau aja, dijadikan watchlist. Kalau dari sinyal entry menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah dari bawah. Jadi harusnya sudah floating profit, tinggal pasang trailing stop. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru mau entry, mungkin agak high risk ya, karena dia di area resist. Harganya juga cukup mahal. Jadi kalau kita mau copet-copet juga agak sulit karena dia terlalu mahal. Kalau misalnya harganya murah kan kita bisa ya buang 1 2 tik juga udah cuan. Kalau ini mungkin bisa agak sulit. Nah, dia mau dividen nih, ada sentimennya mau dividen. Jadi tunggu aja dulu ya sampai hasil RUPS-nya oke atau enggak. Kalau misalnya bagus dan
naik kembali, mau teman-teman spek buy sampai menunggu dia dividen baru dijual, itu silahkan. Kita lanjut BNGA. Kayaknya nih sektor finance sentimennya pada bagi dividen ya. Iya benar. BNGA juga dividennya biasanya di bulan 4. Pantesan pada naik. Oke deh. Secara teknikal soalnya bagus ya. Momentumnya sudah menguat. Dan harusnya sih yang entry-nya adalah sejak dia breakout di sini sih. Si BNGA ini ya. Sejak dia break, disertai dengan volume, dia mulai muncul momentum di sebelah sini. Harusnya itu menjadi sinyal entry. Jadi harusnya sudah floating profit, tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, it's okay. Jangan lupa atur money management ya, jangan terlalu agresif karena biasanya ini kalau sentimennya karena dividennya berarti begitu menjelang justru akan terkoreksi. Jadi biasanya kita hanya menggunakan momen ketika dia naik untuk mendapatkan capital gain, begitu dividen kita nggak nungguin dividennya ya. Justru begitu mau kumdet kita biasanya jual. Jadi hanya mendapatkan capital gainnya aja. Dengan supportnya di 12.70 atau low hari ini, selama dia bertahan di atas itu masih oke. Tapi kalau dia turun, breakdown dari atau closing di bawah 12.70, berarti dia mau ke support win line dulu. Support garis win line di 12, kita buletin 12.5, 12 berapa nih? 12.50 deh. 12.50 ya, 12.40, 12.50. Kalau menggunakan GD ini sudah entry-nya cukup lama. Supportnya juga cukup jauh ya, ada di bawah dan statusnya masih hold. Kalau muncul titik merah, maka artinya exit. Kita lanjut ke PSKT. Oke, PSKT. Momentum mulai muncul, sayangnya saham ini kurang begitu liquid. Rata-rata masih di bawah 1 miliar, jadi cukup high risk ya. High risk dan volatil. Resist 66, 68, 70. Itu resistnya. Dengan support di 57. Sekali lagi saya ingetin, ini adalah saham high risk dan beresiko tinggi. Jadi buat teman-teman, kalau yang mau tradingnya aman, maka ya pilih aja BNI, BCA gitu ya. PTBA, atau saham-saham lain yang kayak BRIS, nah itu masih oke. Kalau saham seperti ini yang bisa menerima resiko tinggi dan harus disiplin. Oke, PSKT. Sinyal entry, titik hijaunya sih udah lama. Dan titik candlenya berubah menjadi hijau 3 candle yang lalu. Jadi statusnya masih hold. Resistnya ini ya, yang tadi saya sebutin juga. High hari ini juga menjadi resist, yaitu 67, 68. Itu resistnya. Kita lanjut ke film. Nah, film ini high risk banget nih. Liar banget pergerakannya ya. Waktu itu sempat kita share juga di Remember. Mudah-mudahan teman-teman pada dapat, tapi begitu dia bikin shooting star dengan volume besar, harusnya sudah exit. Karena kita juga udah exit. Hari ini dia naik lagi 25%. Arah ke tutup gak ya? Saya lupa liatin nih si film ini. Uh, Coba lihat dulu apakah dia ketutup 25%. Harusnya sih iya. Ketutup artinya bisa lanjut terus nih. Oh, saya lupa sharing hak-hakinya ya dari tadi ya. Jadi waktu itu di sini dia naik dengan volume yang luar biasa, ada momentum juga, memang menarik ya. Dia juga di atas garis win line. Cuma ya begitu, kalau ARB 2 kali kan lumayan ya, berasa. Teman-teman juga pasti deg-degan. Nah, ini dia hari ini arah, jadi besok kemungkinan bisa naik lagi. Tapi apakah bertahan atau enggak? Nah, itu dia yang kadang-kadang menjadi pertanyaannya ya. 1400 itu resistnya. Dengan supportnya di 1000, garis winline 870. Kita gunakan hak kaki deh. Kalau yang saham-saham volatil begini biasanya pakai hak kaki. Kalau chart GD ini entry-nya udah dari sebelah sini nih. Sebelah sini ya. Titik hijau. Dan masih berwarna hijau jadi hold. Kita gunakan hak kaki. Ini udah lama saya nggak pakai. Harusnya dari tadi juga dikasih lihat nih. Tuh kelihatan ya. Dia muncul spike, artinya ada transaksi dalam lot yang besar. Ada yang HK, belum ada yang haki sih. Tapi ini kan 5 menit.
sehingga harus kita kawal dengan 5 menit juga. Jadi harusnya besok kita lihat lagi nih 5 menitnya ada yang buang barang apa enggak. Karena kalau sekali dibuang ini ARB bisa ya. Sama seperti yang pertama itu. Dia udah naik tinggi habis itu sampai ARB. Jadi bahaya banget. Volatil sekali. Kita tes dengan saham lainnya, contohnya kayak PSKT. PSKT 5. Tadi apa lagi itu? BNKA 5. ADMF 5. Ya, rata-rata kelihatan kan? Karena 5 menit, maka kita harus kawal dengan 5 menit. Entry exit juga menggunakan 5 menit. Ini ada spike, ada spike, ada spike. Ini ada HK. Jadi hijau-hijau itu HK, kalau merah-merah haki. Buat teman-teman yang nggak tahu HK itu pasti hajar kanan. Artinya beli di over tanpa antri. Kalau haki hajar kiri, artinya dia jualan langsung di bid teratas ya. Jadi tanpa antri jualannya. Dia langsung jual aja, langsung buang kiri. Jadi PSKT sih masih oke, BNGA-nya juga masih oke, tapi karena ini 5 menit berarti harus kawal dengan 5 menit ya. ADMF-nya juga masih oke. Masih oke kenapa? Karena grafiknya ini masih meningkat dan masih hijau-hijau, bukan merah-merah. Buat teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, bisa ya silakan di trial sendiri, dicoba-coba sendiri, kira-kira saham apa lagi yang menarik, bisa juga menggunakan hak-haki 5 menit ini ya, terutama pada saat jam trading. Jadi semua chart kita ini live, silakan digunakan, sehingga teman-teman bisa mencari saham-saham untuk fast trading. Jadi si hak-haki 5 menit ini biasanya paling banyak digunakan untuk fast trading. Oke, karena dia 5 menit dan dia bisa ngeliatin berapa banyak yang HK, berapa banyak yang haki, dan ada spike atau enggak, frekuensi analyzernya ya, spike atau enggak. Oke, kira-kira begitu. Ini sudah 16 saham, sebetulnya masih banyak banget dan waktunya tidak cukup nih, sehingga I'm so sorry, kita tidak bisa berlama-lama. Teman-teman bisa silakan explore sendiri ya. Di bagi yang sudah punya aksesnya, silakan dianalisa kembali saham-saham menarik lainnya. Barangkali teman-teman bisa menemukan saham lain yang lebih menarik lagi nih. Oke, dengan cara-cara yang sudah tadi saya share ya, yaitu carilah saham-saham yang momentumnya baru mulai, yang sudah uptrend, momentumnya semakin meningkat, dia berada di atas garis win line, sehingga itu menarik, terutama untuk saham-saham yang liquid ya. Kalau tidak liquid artinya dia volatil banget, bisa naik tinggi, juga turunnya dalam banget. Nah, semoga teman-teman merasa ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, maka boleh ya saya minta teman-teman untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye.